masukkan di sini. Nah, komposisinya juga ya. Ini adalah XI. Benzenanya 30%, ini 0,3 berarti ya. Terus toluenanya 0,45. Parasilennya berarti 1 dikurang 0,3 dikurang 0,45 ya. Nah, 0,25 ya. Jelas yang Ibu lakukan ini jelas nggak di kalian? Tulisannya kelihatan jelas apa enggak? Kelihatan, Bu. Jelas ya. Harus saya butuh buka ini dulu, Ones. Iya Pak, makanya sekarang kan gambarnya nulis manual di setiap habis ketemu. Sekarang limit laporannya ini Pak dicicil, tidak langsung diambil. Nah, terus saya juga nih masanya sudah memberikan keterangan. Ya. Iya, maksudnya berarti kan jadi dari kalau dia perangkat itu. Berarti baru sampai ketemu tempat ya. Wah, error sebentar ya. PDF-nya error. Tapi itu tuh untuk ini ya, untuk administrasi proyek. Kalau gue ada hubungannya Ibu lihat ada nggak data? takut ya. Nanti nggak ada kombinasi maksudnya. Kalinya sih bisa nangis kayak Ini juga ada dia kontrak kuliah. Kontrak kuliah tinggal mintanya aja, coba tanda tangan apa aja coklat, tinggal lanjut terus lanjut aja. Oke, ini ya benzen, toluen, sama silen. Nah, ini ya. Benzen, toluena, silena. Nilainya ABC-nya ini. Kita cari dulu nih P1 nya berapa ya. Biar mudah, ini dibuat dulu plannya ya. Dan P1 baru nanti di sini kita buat P1 nya ya.
Nah, nilai dari P1 sat. Ya, tahu ya persamaannya untuk P1 sat. Ya, Ya, kapan terakhir? lalu P1 sat sama dengan A dikurang B per temperatur ditambah nilai C ya. Ya, kita masukkan. Dikurang dengan B dibagi temperaturnya. Saya tulis dulu di sini ditambah sama C. Ya. T-nya saya tulis di sini. Berapa tadi T-nya? Temperaturnya berapa? 60 ya. 60 derajat Celcius. Ya. P1 sat berarti eksponen dari ini ya. Punya sekian. Oke. Nah, ini kita tinggal tarik garis aja, tapi temperaturnya di F54 ini kita dolarkan dulu. Nah, tarik garis ke bawah, nilainya ini, tapi dicek cross ulang ya. Khawatir ya berubah. Oke. P1 sat. Nah, kita tarik garis ke bawah. Ya, terus jangan lupa ini terlalu besar. Kita kurangi ya. Oh, decrease. 2 angka di belakang koma cukup ya. Kalau di Excel seperti ini. Jadi kalau P1 sat, P2 sat, intinya untuk mencari tekanan itu walaupun dan juga temperatur jangan di ini ya, jangan di apa namanya? Dikecilkan ya atau jangan dibulatkan ya. Terus P1 sat sudah P2 sat sekarang. P2 sat ya, dan P2 sat. P2 sat. Ya. Oh, sorry, ini PI ya. Len P1, bukan P1 ya, len P1. Terdiri dari P1, P2 sama P3, sorry. Kita peroleh P bubble ya. Oke, kenapa P bubble? Karena yang diketahui adalah X. Nah, P bubble itu apa? P bubble ya. Bubble P berarti adalah P bubble. Samannya apa? Sigma dari XI PI. Nah, kalau Pju 1 per sigma dari YI per PI sat ya. Kita masukkan P bubble. Berarti apa? Sama dengan bubble P ya. Sama dengan 0,3 kan. Ditambah dikali ini. Ditambah sama. Sorry. Kita tambahkan aja. Semuanya. Terus kita jumlahkan. Nah, ini adalah bubble P-nya ya. Tulis di sini. Nah, ini bubble P-nya yang mana? Yang Ibu tandain warna hijau. Nah, ini adalah nilai dari bubble P. Atau tekanan uap kesetimbangan fasa uap cair ini. Tekanan uap total ya adalah 25 kilo Pascal. Jangan lupa dibuat satuannya. Pertanyaan yang kedua, hitunglah komposisi fasa uapnya Y1, Y2, dan Y3 ya. Gimana cara mencari Y1, Y2, dan Y3? Pakai pesamaan apa nih? Bagaimana caranya mencari Y1, Y2, dan Y3? Oke. Dari mana kita bisa cari? Dari
X1 Ya. kali P1 Iya, di per P bubble. ya. Apa sama dengan Y1, berarti X1 dikali sama P1 sat dibagi sama Y ya. Nah, menularkan. Ya, dari persamaan apa? Samaannya ibu tulis saja. Jadi samaan hukum Raoult. Jadi YI dikali sama P sama dengan XI dikali dengan PI sat ya. Jadi kalau misalnya Y1, maka X1 dikali dengan P1 sat dibagi dengan P bubble-nya ya. Y2 sama dengan X2 dikali dengan P2 sat dibagi sama P bubble. Nah, dan seterusnya ya. Kita tarik garis ke bawah ya, dan totalnya harus sama dengan 1 ya. Total ini harus sama dengan 1. Total ini pun harus sama dengan 1 ya. Nah, seperti itu. Oke, itu soal yang pertama. Mudah kan? Karena kita masih sesuai dengan hukum Raoult ya. Jadi belum masuk ke modified ya. Jadi mudah. Untuk ujian modul 1 ini soalnya masih gampang ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang pertama ini? Jawabannya yang mana? Komposisi fasa uap ini ya. Jadi ini jawaban B. Ibu andain. Satuannya ada nggak bersatuan ya. Dia tak berdimensi. Kalau yang namanya komposisi, dia tidak memiliki dimensi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal kedua ini flash calculation. Oke, sama seperti soal kita tadi di kelas ya. Kelas yang C atau apa tadi? A ya, tadi kelas A. Tapi kelas B sama C kemarin tidak sampai di sini ya. Soalnya. Maksudnya nggak sempat. Saya copy ke sini aja. Oke, ini soal selanjutnya. Bagaimana soal ini biar Ibu bisa... Oh, sebentar. Oh iya. Ya, kita buat seperti ini. Ya, soal yang kedua. Suatu sistem biner, ini kelihatan jelas apa enggak soalnya? Kelihatan jelas? Halo, cek. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Suatu sistem biner asetonitril 1, nitrometan 2 dianggap perilakunya mengikuti hukum Raoult dengan komposisi Z1 0,45 dan Z2 0,55. Lakukanlah flash calculation pada suhu 75 derajat Celcius dan tekanan 55 kilopascal untuk mendapatkan berapa fasa jumlah fasa. Ini karena nggak diketahui laju umpan masuk ya. Berarti L sama V dalam komposisi ya. Jadi kalau tidak ada laju umpan masuk, berarti komposisi. Jadi untuk mendapatkan komposisi fasa cair keseluruhan, maksudnya komposisi liquid, keluaran dari flash drum, terus komposisi atau fraksi uap keluaran dari flash drum. Sedangkan ini adalah komposisi fasa cair masing-masing komponen
Yang ini komposisi fasa uap masing-masing komponen juga ya. Nah, sekarang ini tidak ada grafiknya ya. Tidak ada grafiknya. Kita bisa menggunakan persamaan ZI ya. Kita bisa menggunakan persamaan ZI. Oke, persamaannya apa? Ada yang masih ingat persamaannya? Persamaannya adalah apa? Sigma ZI. Oke, keliru ya. Persamaannya adalah sigma dari ZI, silakan dikoreksi kalau saya salah tulis ya, dikali KI, dibagi sama apa? 1 ditambah V dikali KI dikurang 1 sama dengan totalnya 1 gitu ya. Coba di cross check ulang kalau Ibu salah tulis. Bener, Bu. Nah, dapat dari mana persamaan ini? Dari material balance ya, material balance-nya. Oke, persamaannya dapat dari mana? Dari material balance atau komposisi balance-nya itu adalah ZI dikali dengan V kan sama dengan apa? Masih ingat? XI dikali dengan liquid ya, ditambah dengan YI dikali vapor ya. Nah, vapor, feed sama dengan liquid tambah vapor. Kalau dalam bentuk fraksi atau sama dengan 1, ini sama dengan 1 ya. Sama dengan liquid plus vapor ya. Oke. Nah, masukkan persamaan ini. KI, K-nya besar ya. Itu adalah rasio antara komposisi fasa uap dibagi fasa cair ya. YI per XI. Atau sama dengan PI sat per P ya, PI sat per P. Dari mana persamaan ini Bu? Kenapa PI sat per P? Karena pada dasarnya hukum laut adalah YI dikali P sama dengan XI dikali dengan PI sat ya. Dari persamaan ini. Oke ya. Nah, kita masukkan persamaan ini untuk menyelesaikan soal yang ini. Oke, untuk menyelesaikan soal ini. Nah, ini lakukan fast calculation, dia bilang ya. Sebenarnya pada soal ini diketahui Z1 sama Z2, berarti kalau kita buatkan ya, ini adalah flash drum. Ada feed yang masuk terdiri dari Z1 sama Z2. Z1 aseton nitril, Z2-nya nitrometan. Komposisinya ini 0,45, sisanya si nitrometana ya. Keluarannya itu adalah fasa uap sama fasa cairannya ya. Ini adalah uapnya si nitrometan, Y2 adalah uapnya si asetonitril ya. Y1 asetonitril, Y2 nitrometan. X1 asetonitril, X2 nitrometana. Oke. Masukkan Z1 sama Z2 ke persamaan ini ya. Tentu kita harus hitung dulu nih berapa P bubble-nya gitu ya. Untuk apa? Untuk memprediksi kira-kira ini sudah bisa belum atau sudah bisa diselesaikan dengan flash calculation atau tidak ya. Dan juga P1 sat sama P2 sat itu penting untuk apa? Untuk kita ngitung nilai K-nya ya. Oke, sekarang asetonitril nitrometan. Coba kita lihat di ini ya. Asetonitril nitrometan. Ini modul yang Ibu bilang tadi mau dibuat tapi belum selesai ya. Tidak ada. Mari kita buka ini saja. Asetonitril. Nah, ada nih. Nah, kenapa dia ada tanda bintangnya? Kita baca dulu ya. Pantauin parameter. Oh, dia diekstrak dari sumber yang berbeda ya. Oke, itu oke. Berarti tetap satuannya sama. Asetonitril. Saya besarin dulu. Set. Nah, 14, 89, 50. Oke, bisa pakai kopi aja.
Nah ya, acetonitril. Oke. Dan ada satu. Paling wajib mau sama Nah, nggak bisa ya. Ini aja deh. Oh, dia seperti ini ternyata. Oke. Satunya lagi nitrometan ya. Copy dulu. Nitrometana ada atau tidak? Diklorometan, nitrometan ada nggak? Ada ini ya. Kita copy dulu. Nah, ini nih, kelihatan ternyata dia di sini ngumpul ya. Ini adalah acetonitril ya, acetonitril. Tuh, nitrometan. Dua. selesai baru banyak alat baru. Siap. Maksudnya berarti balik posisi Nah, ABC-nya ya kita cari kayak tadi ya, P1, terus pusatnya berapa ya masing-masing. Ya, sama dengan ya. A dikurang B dibagi dengan B-nya juga belum sini ya, T-nya ditaruh di sini aja. Sini ya. T plus C. Temperaturnya di berapa? 75 derajat Celcius ya. Oke. Yang B69 ini kan nilai temperaturnya, ini kita dolarkan dulu. Biar yang ini tinggal kita tarik aja ya, nggak berubah. Tapi dicek cross ulang, klik di sini ya. Oke, sama dengan eksponen dari
yang perlu diatur. Dengan eksponen dari Kan belum Mas, buktikan nanti toh. sebentar, ini belum dieksponen kan ya? Belum ya? Kan dibuat di sini supaya terang bentuknya. Makanya ada kata-kata. Pertama lihat aja yang ranking tanggal 23. Temperaturnya benar 75, benar ya? Ya. Gila, Mas. Kalau emang masih belum beli, boleh aja. Oh, gede banget ya? Wah. Untuk sini ada banyak orang kuliah. Tidak, tapi kan 20.000. Hari kita waktu berapa orang? Oke, coba dilihat. Ada yang keliru enggak? 148,95 benar, 3.413 ya. Plus 50,523. Kita lihat dulu. Oh, salah ya. 14 koma ini. Pantas ya. 14 koma. Ini pun begitu ya. 14 koma. Besakan sini. Ya. Jadi P bubble-nya nah ya 124 ya. 124. Tapi 124 ini kan kita jumlahin aja ya. Kalau ini kan kita kalikan sum. Oh, sebentar. Ini kita jumlahkan. Ini udah dikali tapi. Oh, sudah ya. Kalau ini sudah dikali belum? Sudah ya. Nah, ini P bubble-nya. P bubble. Nah, jadi dulu ya, ini P bubble-nya kita kali sama ini. Jadi ini P bubble dengan menganggap bahwa nah ini P bubble ini sama ya. Jadi tanda kurungnya mana ya? Insert dulu simbol. Enggak nih tanda kurung. Nah ini ya. Dengan menganggap ZI sama dengan XI ya. ZI sama dengan XI. Karena ini diketahui adalah Z ya sebenarnya. Terus satu lagi. Jadi ini kita untuk memprediksi ya. Untuk memprediksi. Terus Ju juga begitu. Dengan menganggap ZI sama dengan WI karena Ju itu yang diketahui adalah X. Nah, yang diketahui adalah Y maksudnya ya, yang dicari adalah X. Y-nya berapa? Y-nya kita cari.
Ini sama dengan, ini untuk baru memprediksi aja ya. Oh, ini nggak perlu berarti. Ya. Ya, berarti ini 37 dikali total dari P bubble-nya, ya dijumlahkan aja berarti ya. Nah, kilo Pascal satuannya. Kilo Pascal. Ini adalah kilo Pascal ya. PJ-nya berarti sama dengan apa nih? GI-nya tadi ini ya, kita anggap sebagai ini dibagi dengan PI1. Nah, ini juga sama kan? Nah, persamaannya apa? Gunakan numpuk-numpuk rumusnya ya. Oke, ini tadi benar belum? Ini ya. Nah. Oh ini. Nah, ini ya. Nah, ini PJ-nya pakai persamaan yang ini ya, PJ yang ini. Nah, yang ini. Pakai persamaan ini ya, PJ-nya. Nah, jadi ini masing-masing rumus sudah Ibu 1/, ini ya, 1 nih dibagi nih. YI per PI1 ini jatuhnya ya. Berarti ininya sama dengan 1 dibagi dengan ini ya, ditambah sama ini kan. Benar ya, ternyata diperoleh 53 kilopascal. Nah, ini berapa? 55. Pas ya? Nah, berarti tekanan operasi, kesimpulannya apa? Kesimpulan tekanan operasi ya. Tekanan operasi berada di antara PJ dan P bubble ya. Class calculation dapat dilaksanakan kesimpulannya ya. Sekarang back to ini, lakukan class calculation pada 75 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya ya. Kalau udah kita buktikan, kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, satuannya nih, lihat ke atas satuannya ya, kilopascal. Kita masuk ke persamaan ini tadi. Sigma dari ya ZI ya, ZI dikali sama KI sama per 1 ditambah sama V vapor ya. Vapornya tapi dalam fraksi, bukan laju alir ya, bukan dalam mol. KI dikurang 1 sama dengan 1. Oke, artinya apa? Artinya yang pertama kita bisa nentuin KI-nya dulu ya. Karena Z-nya udah diketahui, K-nya yang belum. Nah, sekarang Ibu masukin di sini. KI. Tambahkan lagi di sini KI ya. KI-nya sama dengan apa? P1 sat. P1 satnya berarti ini ya. Dibagi sama P bubble. Ya. Oh, bukan P bubble, P operasi 55 ya. 55 kilopascal. Nah, ditaruh di mana 55 itu? Sini aja. Kilopascal ya. Teman. Karena ini untuk memprediksi tadi ya. Oke, berarti ini kita bagi sama ini. Terus jangan lupa didolarkan juga ya. Terus ini kita tarik garis. Nah, ini adalah besar dibagi 55 juga. Oke, KI-nya udah dapet. Sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya.
Berarti apa nih? Z1 sama ini kita reduksi ya. Kalau kita uraikan Z1 K1 dibagi dengan 1 ditambah fraksi uap dikali K1 dikurang 1 ya. Karena campurannya biner berarti cukup 2. Z2 dikali K2 ya. Dibagi dengan 1 ditambah V dikali K2 dikurang 1 ya. Totalnya sama dengan 1. Oke. Z1-nya berapa? 0,45. Masukkan 0,45 dibagi 1 ditambah V. K1-nya berapa? 1,49. 58 ya. Oke, terus ditambah sama Z2 0,55 ya dikali ini belum dikali K1 1,4958 dikali sama 0,766 23 ya dibagi sama 1 ditambah V dikali 0,7663 dikurang 1 ya. Oke, yang ini juga kurang. Bentar. Dulu. Nah, 98 dikurang 1 ya. Nah. Oke ya, sama dengan 1 nilainya, oke. Nah, ini persamaannya. V-nya bisa diiterasi ya. Kita golsik. Bisa manual, bisa juga kita pakai solver. Oke ya, kita balik lagi ke Excel. Ini persamaannya sudah kita peroleh. Sekarang Ibu tuliskan ya. Untuk, ini kan iterasinya V itu dalam bentuk ini ya. Ini adalah V tebal. Kalau manual seperti ini. Nah, ini hasil ya, hasil ya, hasil apa? Ini sigma deh, ini sigma YI. Bentar, kita insert dulu sigma mana ya, sigma ini insert sigma dari YI ya. Nah, kenapa sigma YI? Karena ini adalah YI sebenarnya ya, sama dengan 1 kan? Ya, kalau Ibu buat, misalnya, ini samaan ini sebenarnya YI. Jadi, sigma YI sama dengan 1 ya. Awal mulanya Y itu adalah ZI kali KI dibagi dengan 1 plus V dikali KI min 1 ya. Jadi, nilai 1 ini adalah sigma YI atau Y1 tambah Y2 tambah YI titik-titik sekian sampai dengan Y keberapa itu sama dengan 1 nilainya ya. Oke, sekarang kita balik lagi. V tebak. Nah, V tebak dari 0,1 ya sampai dengan 1. 0,2 ya, 0,3, 0,4 ya, seterusnya 0,5, 0,6 ya, 0,7. 0,8, 0,9 ya. Oke. Kalau misalnya 1 berarti semuanya uap, jadi nggak mungkin. Ini kita tebak sampai 0,9 aja ya. Ini kita iterasi manual, ya. Iterasi manual atau tebak manual ya. Oke, sigma YI-nya berapa? Sama dengan ZI, Z1 berarti. Z1-nya mana? Ini ya. Dikali sama K1. K1-nya dibagi sama 1 ya. Ditambah V. V-nya mana? Ini yang kita tebak ya. Dikali sama K1 dikurang 1 ya. Nah, kurang 1 ya. Double ini 1, double lagi. Udah benar belum? ZKI. Udah benar ya. Ini kita kurungin aja. Kasih kurung, antar. Nah ya, ternyata nilainya adalah 0,64. Ada mendekatin belum? Belum ya. Jauh nih dari angka 1. Ya udah, tebak lagi manual. Oke, kita tarik aja karena ini Excel. Caranya yang mana nih?
yang nilainya tetap ZI. Oke, ZI atau Z1 tetap ya. Terus Z2. Bentar ini. Oh, ini baru Z1 aja ya. Kita belum masuk ke Z2 nih. Ini kita kurungkan lagi. Ini baru Z1. Maksudnya baru suku ke-1 ya. Suku ke-1. Suku keduanya belum. Oke, kalau kalian bingung, nih Bu, kayak gini aja. Ya, ini adalah sigma YI. Ini Bu kasih ke sini. Ini suku pertama, suku ke-1. Ini suku ke-2 ya. Oke, suku ke-1 sudah tadi, suku kedua sekarang. Sama ya, suku kedua itu maksudnya yang mana? Oke, ini namanya adalah suku pertama ya. Nah, ini suku pertama. Suku kedua yang mana? Suku kedua yang ini. Nah, ini suku kedua ya. Nah, ini suku kedua. Oke. Nah, suku kedua yang itu. Sekarang kita masuk ke suku kedua. Jadi sama dengan ini 0,55 ya dikali sama ini ya dibagi. Oke, jangan lupa kita tanda kurungin aja dulu. Ya, kita bagi sama 1 ditambah ya. Terus V kali V-nya yang tadi yang kita tebak dikali sama ini K dikurang 1 kan nilainya. Oke. Jangan lupa kasih tanda kurung lagi. Antar. Nah, baru nanti perjumlahannya ya. Oke, totalnya kan 1,07 ternyata ya. Kita tebak nih sampai bawah. Yang mana nilainya tetap ZI, KI itu tetap nilainya ya. Yang berubah siapa? V tebaknya aja kan. Oke, ini B berapa? B6. Oke, kita dolarkan dulu. Oke, terus K1 itu juga ya. Kita dolarkan. Kita dolarkan. Oke, 1 ditambah B84 itu kan. Ini kita dolarkan ya. Dolar ya. Bentar. Nah, yang ini juga nih. Ubah dulu ke dolar ya. Ini kita dolar. Ini suara saya masih kedengeran? Kedengeran ya? Masih. Saya khawatir saya sudah berbicara jauh, ternyata saya keluar. Soalnya saya nggak bisa lihat soalnya ya. Minta tolong kalau misalnya ada yang ini langsung berteriak ya. Oke, kita cek lagi yang ini. Didolarkan, B84-nya enggak ya? J67 berarti. Oke. Didolarkan untuk apa? Intinya adalah biar sheet-nya itu, bukan sheet, cursornya itu enggak berubah ya. Karena nilainya kan tetap. Oke, baru kita tarik garis ke bawah. Tarik garis ke bawah, set ya. Ini pun tarik garis ke bawah. Set ya. Oh, nilainya ada yang 0. Nah, ini ada yang enggak dolar nih kayaknya. Oh iya, ini belum ya. Nah, ini tarik garis ke bawah. Ya. Baru yang ini pun tarik garis ke bawah aja. Ada enggak nih yang mendekati 1? Ada ya. Nah, di antara ini. Oke, di antara nilai ini. Nah, ini kalian bisa iterasi lagi. Berarti antara 0,6 sekian-sekian nih. Komposisi fraksi dari uapnya ya. Atau kita pakai solver aja. Solver ya. Pakai solver berarti cukup 1. Cukup 1 ya. Cukup ke 1. Ya, saya tebak misalnya 0,6. Tadi udah jelas ya 0,6 sampai 0,7. Ini Bu copy aja. Nah, coba kita lihat dulu, berubah nggak dia? Nggak ya? Nah, baru kita solver. Letakkan cursor kalian di nilai YI ya, atau sigma YI yang mau kita ingin nilainya ya, yang ingin nilainya sama dengan 1 ya. Komposisi fasa uap sama dengan 1. Klik data, solver,
Objektif setnya udah benar belum? 94 udah benar ya. Dengan nilai yang diinginkan adalah 1. Dengan merubah siapa? Merubah V tebak. Ya, diklik aja di bagian V tebaknya berapa ya. Solve. Oke. Oh, ternyata dia di V tebaknya 0,8157. Oh iya, ini jauh lebih ini ya, mirip ya yang ini ya. Berarti salah Ibu ini hijaunya. Nah, salah tadi. Di antara ini ternyata yang mendekati 1. Nah, mendekati 1 nilainya ya. Nah, ternyata nilainya adalah 0,8157. Kita kecilkan saja. 0,816 V tebaknya ya. Berarti L-nya berapa nih? Nah, berarti komposisi fasa cair sama dengan 1 dikurang V ya. Ingat, ini nggak bersatuan. Artinya apa? Artinya adalah dalam bentuk fraksi. Kalau umpan masuk diketahui, tinggal dikalikan aja. Misal umpan masuk. Ya, ini nama alat tadi yang ada nggak? Sistem biner, nggak ada ya. Misal umpan masuk sebesar 200 mol per jam. Hitung berapa laju ya fasa uap dan fasa cair ya. Ya udah langsung kita hitung aja nih fasa uap berarti V sama dengan gitu ya. Sama dengan 0,816 dikali sama 200 ya. Nah, ini biar enak kayak gini nih. Berarti fitnya sama dengan 200. Satuannya adalah mol per jam ya. Nah, berarti ini kita kalikan sama yang ini. Nah, sama ya, mol per jam. Oke, liquidnya berapa? Liquidnya sama nih, kalian boleh kalikan fraksinya dikali dengan umpan, laju umpan, atau laju umpannya aja dikurang sama bar ya. Oke, nah dapatnya 36 mol per jam, 36,84 mol per jam. Nah, itu adalah laju fasa cair ya, ini laju fasa uap. Nah, gitu. Apalagi nih yang ditanyakan tadi? Lakukan flash calculation untuk mendapatkan L, V, XI, dan YI ya. Oke, L sama V-nya udah belum? Udah ya. Sekarang XI sama YI. Nah, XI sama YI, hitungnya pakai apa? Yang ini tadi ya. Ini sebenarnya adalah XI, YI. Nah, ini kan YI nih sebenarnya ya. Ini adalah YI. Y masing-masing ya. Ini adalah Y1 kan. Suku kedua ini adalah Y2 ya kan. Suku ke-1 itu sebenarnya adalah Y1. Ya kan? Terus suku kedua itu adalah Y2 kalau kita bisa lihat. Oke. Nah, kayak gitu. Bisa nggak kita lihat dari sini? Bisa ya. Misal adalah ini yang kita pilih. Nah, itu bisa. Tapi nilainya ini kita tadi yang pilih yang mana? Yang ini ya, hasil solver ya, yang paling mendekati. Biar satu ya, kita pilih yang ini. Nih, solver. Berarti, yaudah masukin aja nih ke persamaan tadi ya. Samaannya yang mana? Balik lagi ke persamaan suku tadi sebenarnya. Samaannya apa tadi? Ya, persamaannya adalah YI sama dengan KI dikali sama ZI dibagi sama 1 ditambah P dikali KI dikurang 1 ya. Benar nggak nih persamaannya? Benar ya. Persamaannya udah benar 1 plus PK dikurangi. Nah, tinggal dicari di sini ya, YI. Y1 untuk siapa? Tadi asetonitril ya. Oke, cari lagi Y2-nya. Oke, Y1 berarti sama dengan A1-nya tadi udah ada. Ini
terus dikali dengan Z1. Z1-nya ini. Oke, dibagi sama, nah kurung aja dulu. Ini dibagi sama, bagi ya, 1 ditambah P. Nah, V-nya ingat ya, ketika nyari Y, itu V-nya V dalam fraksi. Berarti yang ini ya. Oke, terus dikali sama K dikurang I, KI ya, KI dikurang 1. 1. Jangan lupa, ini harus dikurungin dulu nih, karena dikali sebenarnya ya. Oke, baru ke sini. Bentar ya. Maka nilainya adalah 0,479 ya. Oke, jangan lupa, ini kita kurangkan aja. 0,479, berarti Y2-nya sama dengan 1 dikurang aja kan? Nah, kayak gini. Sekarang XI-nya nih. X1 sama X2-nya. Oke, mana X1 sama X2? X1 ya pakai persamaan ya. Samaan ini. X1 sama dengan apa? K1 KY1 dibagi K1 ya. Nah, pakai persamaan ini aja. Sama dengan K1-nya Y1 ya. Y1 dibagi sama K1 tadi. Enter ya. Berarti ini 1 dikurang X1. Nah, ini dapatnya ya. Ya, ini komposisinya. Ini ada tanda ini enggak masalah ya. Karena dia membaca berbeda. Kalau ini tadi nilainya seperti ini ya. Ini dia bacanya beda. Oke. Sampai di sini udah paham belum untuk soal yang ini tadi? Nah, soalnya tadi mana? Nih. Jadi kita sudah menentukan fraksi atau komposisi fase cair, komposisi fase uap, lalu komposisi komponen masing-masing dalam fase cair dan fase uapnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih dengar nggak ini? Halo, cek-cek, ada yang mau ditanyakan? Kode air nggak, Bu? Belum, Bu. Ada yang ditanyakan, coba Ibu mau manggil dulu nih. Orangnya ada apa enggak ini ya? Hanif Fawaz Zaim. Hanif. Iya, Bu. Ya, dengar. Pada ini nih ya. Khairunisa Salsabila. Khairunisa. Halo, cek Khairunisa. Halo, Khairunisa. Dengar? Oke, dengar nih ya. Untuk tutorial, Ibu hanya akan bagikan rekamannya. Coret-coretnya ndak Ibu bagikan, biar kalian belajar, ya. Sia-sia nanti Ibu memberikan, nggak memperhatikan ya. Oke, tapi kalian belajarnya SKS. Oke ya. Nah, soal yang kedua tadi ya. Itu kalau misalnya dua komponen. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang lain. Ini soal yang sudah Ibu berikan. Tapi untuk mungkin bagian perhitungan panas yang harus disuplai agar kondisi operasinya tercapai itu belum mungkin. Perlu Ibu bahas lagi ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita masuk dulu soal yang ini. Yang lumayan mudah ya. Oke, kita bahas dulu ini. Soal yang ketiga, jadi Ibu mau bahas 4 soal hari ini ya. Soal yang ketiga ini. Nah,
Suatu sistem terdiri dari 3 komponen, aseton, asetonitril, nitrometan. Ini homolog ya, artinya dia punya sifat yang mirip. Berarti dia memenuhi hukum Raoult atau larutan ideal, gas ideal ya. Temperaturnya 80 derajat Celcius, tekanannya 110 kilopascal. Komposisi totalnya, ini ya, memiliki komposisi total sebesar Z1-nya ya. Sebentar, ini ada nilai Z. Oke, di sebelah sini dia. Memiliki komposisi sebesar ini ya. Oke. Z1 0,45, Z2 0,35, Z3 0,2. Diketahui nilai tekanan komponen murni, ini ya, tekanan uap komponen murninya pada 80 derajat Celcius, langsung diketahui aja ya, jadi kita tidak perlu ngitung. Tuh. Nah, tentukan nilai dari L, P, XI sama Y-nya ya. Oke, ini soalnya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya soal ini. Bedanya ini P-nya sudah diketahui. Terus campurannya adalah Turner ya, atau 3 komponen. Ibu akan copy aja template dari sebelumnya ya. Bedanya ini 3 komponen. Oke, nah jadi kalau ini adalah aseton, asetonitril, kita tambah lagi 1. Nah, 1 lagi itu adalah aseton. Aseton ya. Asetonitril nomor 2. Nitrometan nomor 3 ya. Oke. Komponennya adalah Z1 0,45. Terus Z2-nya 0,35, berarti yang ini sama dengan 1 dikurang lagi. Ya, 0,2 ya. Nilai ABC-nya ini kita skip aja. Ini kita delete. Ya. Tapi P1 sat sama P2 satnya udah diketahui ini ya. Ini juga kita delete. Ini yang sudah diketahui. Berapa nilainya? 195,79. 97,84 ya. Terus 50,32 ya. Oke. Nah, baru kita hitung berapa bubble P sama Jupinya ya. Dengan menganggap ZI sama dengan XI ya. Oke, berarti sama dengan ZI dikali sama sat kan? Ini benar nggak nih? Ya. Sudah benar ya. Oke, P bubble berarti ini sudah kita kalikan masing-masing. Ini berarti tinggal Ibu jumlahkan aja ya. Ini P bubble, P-ju. Ini sama dengan Y per P ya. Y atau ini kita anggap sama dengan Z per P. Ya. Ini kita harus cek dulu ya. Salah ini. Ini kita tarik garis. Nah, udah benar sama dengan 1 dibagi penjumlahan dari sini ya. Nah, antar ya. Oh, 101 berarti 101 ke 132 kita pada 110 kilopascal memenuhi berarti ya. K-nya berarti apa nih K? K itu Y per X atau PI per P total ya. Sama dengan
P1 sat ini dibagi sama P ya. P-nya ini. B ini salah. Kita tulis dulu ini 110. Ini 80 ya. Terus oke ya, ini nilai dari K-nya ya, KI. Nah, perhitungannya sama kayak tadi. Ini kan bubble, berarti ya tinggal dijumlahkan karena komponen 3, PJ-nya juga sama ya. Liquid papernya juga sama. Cuman bedanya kalau ini tadi kita punya 2 suku, sekarang kita punya 3 suku. Bedanya itu ya. Sekarang ini copy dulu. Bedanya kita punya 3 suku. Nah, sukunya berapa aja nih? Ya. Suara saya masih kedengaran jelas? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Oke, kita uraikan. Berarti Z1 0,45 dikali sama K1 1,779 dibagi sama 1 ditambah V-nya yang mau kita cari dikali dengan 1,779 dikurang 1 ya. Dijumlahkan lagi nih. Ya. Ini suku pertama berarti Y1, suku kedua berarti Y2. Gitu. Z2-nya berarti berapa? 0,35 dikali sama 0,889 dibagi 1 ditambah V dikali 0,889 dikurang 1 ya. Tambah lagi nih, karena 3 komponen kan ya. Berapa? 0,2 dikali 0,457. 4 dibagi 1 ditambah P dikali 0,4574 dikurang 1 ya. Oh, sebentar, habis baterai. Nah ya, 0,4574 dikurang 1 ya. Sama dengan 1 nih totalnya. Ya. Nah, jadi ini masing-masing suku. Suku pertama ini ya. Suku pertama ini menunjukkan siapa? Ini menunjukkan nilai dari Y1. Y1 siapa? Aseton ya. Suku yang kedua yang ini menunjukkan siapa? Y2. Y2 punya siapa? Asetonitril. Yang ini siapa? Ini adalah Y3. Y3 menunjukkan komposisi nitrometana, gitu ya. Nah, sekarang ini kita pakai cara solver aja. Tadi kita tebak manual ya. Kita langsung ke solver aja ya. Ini kita copy aja template-nya. Nah, sama ya. Bedanya dia 3 komponen ya. Ini saya tebak, misal Ibu tebak aja 0,5. Suku pertama. Nah, suku pertama ini kan ini nih. Kita hapus dulu, kita buat lagi dari awal ya. Ini juga kita buat dari awal ya. Oke. Nah, suku pertama sama dengan 0,45. Ini Z1 dikali sama K1 kan, dibagi sama dibagi sama 1 ditambah dengan ya ini vapor tebaknya dikali sama KI K1 dikurang sama 1 ya. Oke, ada kurung jangan lupa, kurungin lagi ya. Enter. Oke, ternyata dapatnya segini ya. Terus yang kedua, suku kedua. Yang ini 0,35 berarti. 0,35 dikali sama K1, K2 berarti kan dibagi sama 1 ya, ditambah sama ini V tebaknya berapa, terus dikali sama, oh iya ini jangan lupa di dalam tanda kurungin dulu ya. Ini dikali sama
Apa? K dikurang 1. K-nya kita kurangin sama 1. Nah, kurungin lagi, Bentar ya. Gini. Nah, ini sigma atau totalnya, ini suku ketiga sekarang. Ya, sama dengan, nah yang terakhir, Z3 dikali sama K3 ya, dibagi sama 1 ditambah, ya, kita kurungin dulu. Oke, Oke, yang ditebak tadi dikali sama, kita kurungin lagi, K-nya dikurang sama 1. Kurung. Guys, sinyalnya. Sorry ya, tadi saya sempat keluar sebentar. Jadi ini tadi, halo cek suara ibu masih kedengeran nggak? Masih Bu. Terdengar, Bu. Ya, tadi saya sempat keluar, tapi penjelasannya jelas nggak? Jelas? Halo? Udah jelas, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Nah, ini kita solver aja langsung ya. Oke. Cepat, ringkas, dan nilainya tepat. Ya. Data, solver. Yang mana yang mau di-solve? Benar nggak nih? Udah sesuai belum? Mari ya, kita bawain dulu. F129. Ini salah berarti ya. Hapus dulu kalau salah. Ini yang mau kita solve ya. Nilainya 1. Ubahnya yang mana? Ini juga bukan. Balikin lagi ke ini. Oke, suara ibu kedengeran? Tadi ibu keluar lagi nih. Oke, kita ulangi lagi aja ya. Saya ulangi lagi. Ini mau kita solver ya. Dengan merubah F129. Perhatikan udah benar apa belum ya. Ini F129 benar, nilainya 1. Dengan merubah yang mana? B129. Oke, benar. Solve. Ya, oke. Oh, ternyata dia 0,737. Ya, ini adalah komposisi fasa uap total keseluruhan keluaran flash drum. Di atas berarti ya. Terus liquidnya berarti 1 dikurang ini dapatnya 0,263 ya. Kalau misalnya 200 lagi nih, ini ibu ubah misalnya adalah, tadi ada nggak berapa komposisinya? Nggak ada ya. Di soal Hisenternom tadi nggak ada ya, berapa umpan masuk ya. Oke, misalkan umpan masuknya ibu ubah ya, ini adalah 300 misalnya. 300 mol, berarti 300 ya, sama aja langsung kita kali aja ya. Ternyata dapat sekian. Nah, Y1 sebentar, saya keluar lagi. Oke, sorry nih, keluar masuk sayanya ya. Nah, udah diperoleh nilai dari berapa umpan, laju umpan masuk, laju umpan keluar uap, laju umpan keluar cairan ya. Cari Y1, Y2, Y3 berarti masing-masing ya. Berarti ini adalah Y3 ya. Terus ini juga ada X3 ya. Nah, Y1 pakai persamaan ini ya. Sama dengan K1, balikin lagi ke sini tadi. Ini dikali sama Z1 ya. Dibagi sama 1. Dibagi 1 ditambah
sama V-nya. V-nya mana? Ini V tebak kita peroleh tadi ya. Terus dikali. Nah, ini jangan lupa kasih kurung juga. Sebenarnya oke, Ibu keluar lagi. Ya, berulang kali keluar ini ya. 1 ditambah sama V dikali sekarang sama K1. Ya, dikurang 1 ya. Oke, kita enter. Enter. Oh, ternyata Y1-nya adalah 0,51. Nah, ya. Terus Y2-nya. Terus ya kita cari. Berarti Y2-nya sudah bisa belum pakai 1 dikurang? Belum bisa ya. Kita operasikan lagi 1 kali lagi ya. Y2 berarti ya tadi K2 dikali sama Z2 dibagi sama 1 ditambah sama T yang kita tebak dikali sama K1-nya tadi dikurang 1 juga ya. Dan coba dikasih. Oh, ternyata 0,34. Y3-nya berarti boleh, baru bisa kita lakukan pengurangan aja ya. Sehingga diperoleh 0,15 nilainya. Oke. Oke, halo, cek cek cek. Ya, Sama-sama juga ya. Bikin soal. halo, cek cek. Suara Ibu masuk apa enggak? Masuk Bu. Masuk. Nah, tadi penjelasan Ibu sampai mana nih? Sudah selesai di Y1 sampai dengan X3, perhitungannya udah selesai. Pada dasarnya sama ya dengan 2 komponen tadi, cuman bedanya ini 3 komponen ya. Jadi ini kita cari satu-satu ya, dengan menggunakan persamaan ini untuk X, ini persamaan untuk Y ya. Nah, sedangkan yang terakhir cukup dikurangkan aja, pakai persamaan ini 1 dikurang dengan X1 dikurang X2, karena dasarnya sigma dari X1, X2, X3 ini sama dengan 1, atau total dari X1, X2, X3 sama dengan 1, Y1, Y2, Y3 sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya sinyal semakin kurang baik. Ada yang mau ditanyakan? Halo, cek cek. Halo? Halo Bu.
Emang nih selalu dari tadi ya, sebentar dulu ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, soal yang terakhir ya, soal yang keempat. Soal keempat kita ngebahas yang pernah kita bahas sebelumnya di kelas, tapi belum selesai ya. Nah, ini soalnya. Gunakan data kesetimbangan untuk soal ini. Ini coba kita urut teks dulu lah ya. Nah, ini naikin ke atas. Oke. Nah, ini soalnya nih. Ya, metanol air campurannya. Tekanannya 2 bar, X1 sampai 40%, suhunya 70 derajat Celcius. Tapi ini suhu umpan masuk flash drum ya. Suhu umpannya. Nah, oke. Yang mau Ibu bahas adalah, cepat aja, hingga waktunya udah jam 3:08 juga ya. Ini diketahui ada Oke, halo, cek. Suara Ibu masih kedengeran? Makasih Bu. Makasih Bu. Masih, Bu. Masih, sorry ya, ini cek keluar lagi. Bolak-balik keluar masuk terus ini ya. Coba gedein dulu. Nah, ini. Pertama kita lihat grafiknya dulu ya. Kita pindahkan dulu ini ke atas. Ini kita pindahin dulu ke sini ya. Nah, ini ya. Ini diketahui adalah ini X1 40%. Nah, ini ya. Jadi kita tidak tahu komposisi umpan berapa metanol air. Nah, tapi di sini kita buatkan X1 ini sama dengan Z1 ya. Oke ya. Jadi kalau dengan cara grafik kita asumsi Z1 sama dengan X1 kalau Z1-nya tidak diketahui, tapi ya 0,4 ini kita tarik garis. Suara saya masih bisa didengar? Masih ya? Oke. Tarik garis tadi ya. Tarik garisnya mana nih? Oh, udah. Ya, ini adalah di 0,4. Kita tarik garis lurus ke atas ya. Nah, kita terangkan dulu. Salah. Ketebalan. Oke ya. Nah, ini garisnya. Temperaturnya tadi di berapa? Di 100 derajat Celcius. Bu tarik garis lagi. 100 derajat ya. Kondisi operasinya di 100. Tarik garis ke sini ya. Tebalkan dulu. Nah, tebal. Oke, nah itu ya. Itu di 100 derajat Celcius. Berarti kita ketemu di titik mana? Kita ketemu di titik ini ya. Nah, warna merah. Kelihatan enggak? Oke, tebelin lagi lah. Kelihatan Bu. Enggak Ya,
Oke. Nah, habis itu sudah ada garisnya. Sekarang ya, berarti yang mana nih? Ini TX ya. Yang mana X ini? Ini TX garisnya ya. Ini adalah TY. Oke, ini adalah TX, ini TY. Berarti yang mana vapor, yang mana liquid? Ini adalah vapor ya. Ini adalah liquid. Kenapa seperti itu? Ini adalah subcool liquid. Subcool liquid. Jadi sepenuhnya cair. Yang ini adalah superheated. Superheated vapor ya. Jadi ini adalah garis bubble line, yang ini adalah garis dew line ya. Jadi ini TX, berarti ini vapor, yang ini liquid ya. Oke. Ini titiknya, Ibu tarik titik di sini sama di sini, tarik garis ke bawah ya. Pak kasih garis lagi ya. Dari mana ke mana? Dari sini, set, tarik ke bawah ya. Terus yang ini tambahkan lagi. Yang mana? Dari sini. Sebenarnya agak, sorry. Set. Ya, dia agak belum nyampe ini ya. Belum nyampe ke sampai titik 0,6 itu belum ya. Oke, coba ups. Nah, kita geser aja. Nah, kira-kira di sini. Kita tebalkan dulu garisnya. Kita ubah jadi warna hijau. Terus yang ini ubah jadi warna biru. Nah, kelihatan kan garisnya ya? Oke, kelihatan garisnya. Terus kita kasih titik di sini, terus di sini ya. Nah, artinya kalian bisa tahu kira-kira berapa vapor, berapa liquid ya. Oke, kalau kalian tuliskan menggunakan persamaan garis ya, V per L, nah, vapor per liquid. Vapornya berarti berapa tuh? 0,4 dibagi dengan 0,2 dibagi kurang ya, sorry ya, 0,4 dikurang 0,2 dibagi liquidnya di sebelah sini. Liquidnya berapa kira-kira? 0,59 ya, 59 dikurang sama 0,4. Oke. 0,1 dibagi sama berapa ya? 0,19 bukan? Nol koma 4 dikurang 0,2. Betul ya titiknya 0,4. Betul. Oh, bukan 0,2 ini. 0,2 berapa nih? Itu Bu, 23 Bu. 23 lah ya, 23 atau 24 mungkin ya. Oke, 24 nyampe itu. 24 lah. Ya. 0,59 dikurang 0,4. Berarti 0,4 dibagi 0,24, 0,16. 1,6. 0,16 ya, 0,16 dibagi dengan 59 kurang 0,4 berapa? Liquidnya. Jadi V per L 0,1 tambah 6. 16 dibagi dengan 59. 0,19 ya. Oke, sekarang kita pakai Excel-nya aja. P sama dengan ya. Berarti V sama dengan 0,16 dibagi 0,19. 11 dibagi 0,19 tuh ya, L. Nah, jadi V-nya 0,84 L intinya ya. Di sini dia punya umpan masuk 300, berarti V-nya sama dengan ya
CP ditambah L sama dengan 300 ya. Oke, bentar. 300 mol kan? Oke, berarti kalau gitu tadi di sini V-nya 0,84. Oke, berarti 0,84 ditambah dengan 1, berarti 1,84 ya. Berarti 1,84 L, 1, sama dengan aja deh, 1 ditambah sama ini ya. Ini adalah L, ya kan? Sama dengan 300 ya, samanya kan gitu. 300-nya 300 mol. Berarti L sama dengan 300 dibagi sama ini ya. Nah, 162 mol. Oke. L-nya 162 mol. Berarti vapornya ya tinggal dikurangkan aja ya. Vapornya boleh ini dikali sama 0,84 dikali L boleh. Atau 300,162 juga boleh mol ya. Oke. Laju fasa uap. Berarti jawabannya adalah ini. Nah, ini laju fasa uapnya. Oke ya. Terus laju alir air berada dalam fasa cair. Nah, intinya dicari adalah X1Y1-nya ya. Ini adalah X1 tapi X2 ya. Karena X1 itu metanol, X2 itu air ya. Yang B, ini yang ditanya adalah X2 dikali L. Nah, X2 dikali L. X2-nya berapa? Oke, dari ini kita bisa tahu. Ini adalah Y1, ini adalah X1 ya. Oke. Y1 berarti sama dengan berapa tuh? 0,59 ya. 59. X1-nya berapa? 0,24 ya. Berarti X2-nya berapa nih? X2 sama dengan 1 dikurang 0,24 ya. Berapa tuh? 0,66 ya. 0,76. Ya, 0,10 kurang 46 76 ya. Nah, berarti yang nomor 2 sama dengan 0,76 dikali 162,857 ya. Kita coba cari. Sama dengan kan 0,76 dikali sama 162 ya. Nah, ini nilainya 1, 2, 3 mol. Nomor C, hitunglah panas. Nah, ini yang kita permasalahkan tadi ya. Oke. Yang C, hitung panas. Intinya panas sama dengan Q sama dengan, atau panas yang disuplai itu berarti adalah panas karena adanya perubahan temperatur ditambah dengan panas karena perubahan fasa atau kilatan ya. Q sensibel perubahan temperatur ada 2 caranya. Pertama dengan menganggap kapasitas panas konstan. Oke ya, kapasitas panas konstan berarti Q sama dengan N dikali CP dikali delta T ya. Oke, molnya berapa? Molnya berarti N CP delta T. Molnya berapa nih totalnya? 300 ya. 300. Dikali sama CP-nya. CP-nya siapa? Nggak tahu, ini jangan 300 lah. Jadi kita satu-satu ya. Karena kan ini ada metanol sama air. Berarti Q metanol sama Q air. CP metanol, CP air gitu ya. Oke. Berapa nih CP-nya? CP-nya pakai CP per R. Sekarang kita buka Smith Furnace. Ke heat capacity itu nih. Appendix C. Heat capacity and property change of formation atau entalpi perubahan. Entalpi perubahan ya delta H. Ya, macam-macam. Ini heat capacity, ini CPIG per R ini rumusnya. Terus ini kalau dianggap bahwa kapasitas panas konstan atau bukan fungsi temperatur ya. Sedangkan kalau yang ini, yang pakaiin ini,
CP per R yang di atas, pakai konstanta kapasitas panas, itu fungsi temperatur ya. Kita mulai dari, apa tadi nilainya? Campurannya adalah metanol air ya. Oke, metanol air. Ini metanol. 5,547. Ya, nilainya ini. Dulu. Pertama 2,211, 12,216, terus berapa lagi? Minus 3, apa tadi ya? 4,45, 0,45. Terus ini adalah 5,547 ya. Ini nilai CP per R. Ini nilai A, B, C, D-nya tidak ada. D-nya tidak ada ya. CP per R ini adalah untuk metanol. Ini untuk water ya. Oke, sekarang yang air kita copy. Water bawah ya. Nah, ada yang nilai D-nya kalau yang air. Ya, kita kopikan. Apa nih? 0,121. Terus 1, oh ini enggak ada. Terus ini 1,45. Terus di sini 3,47. Di sini 4,038. Ya, nah ini nilainya ya. Tapi persamaannya tadi apa? Nah, yang ini jangan lupa ya. Maksimumnya 1500 Kelvin ya. Berarti temperatur kita tadi masih masuk jangkauan ya. Nah, ini nilai CP-nya. Nah, persamaan ini untuk kapasitas panas atau CP tidak konstan tapi fungsi temperatur. Sedangkan yang ini, nah nilai ini untuk yang fungsi kapasitas panas dianggap konstan ya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan Q sama dengan N dikali CP dikali dengan delta T ya. Bagaimana nih mol CP delta T? Molnya berarti mol metanol. Mol metanol berapa? Tadi kan kita menganggap bahwa Z sama dengan 0,4 ya. Z1 0,4, dan itu metanol. Berarti 0,4 dikali dengan 300. Itulah molnya metanol ya. Dikali dengan CP. Ini CP-nya. Tapi ini masih CP per R. Nah, sekarang kita cari CP-nya berarti CPIG namanya ya. Ideal gas ya. Ini pun juga ya. Ini kan CPIG per R ya. Oke. Sebentar. Tengah ya. CPIG berarti adalah ini dibagi sama siapa? Bagi R. R-nya Ibu taruh di sini. Berapa R-nya? 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Satuannya. Oke. Nah,
Dapat nih CP-nya. Begitu juga ini kita tarik aja. Tapi ini jangan lupa ditarik ke sebelah sini ya. Oke. Tinggal dimasukkan ke sini tadi. CP-nya berapa? CP metanol 0,667 ya. 0, satuannya jangan lupa. Oke, kita hapus dulu. Balik lagi ya. Ini 0, kali 4 kali 300 satuannya adalah mol. CP-nya satuannya adalah 0,667 Joule per mol kali Kelvin. Mol sama mol coret. Dikali temperaturnya delta T itu dalam Kelvin. Delta T, T-nya adalah T bubble ya. T-nya adalah T bubble. Dari mana kita peroleh T bubble-nya? T bubble-nya ini. Ya. Nah, jadi T bubble itu yang mana? Ini yang Ibu tarik garis merah, orange. Kita set lagi. Ini Ibu tarik garis ke sini. Nah, kamu di titik ini ya. Pakai warna kuning. Terus Ibu masukkan lagi. Masukkan lagi, ini di sini. Temu ya. Sebenarnya di bawah 95 kayaknya. Tarik garis ke sini. Warna hitam atau warna ini ya. Oke. Ini ya, ini ada titik 2 ya. Temperatur. Ini adalah T bubble. Yang ini adalah T-ju ya. Ini T bubble, ini T-ju. T bubble, T-ju. Berapa T bubble-nya? 95 derajat Celcius. Ya, bubble-nya adalah 95 derajat Celcius. Ya, berarti 95 tambah 273 berarti 368,15 dikurang. Nah, dikurang T-nya itu, karena ini panas umpan yang dimasukkan, tadi Ibu dikurang dengan T reference 1 T25, salah ya. Karena pada dasarnya kita mau naikin temperatur dari 70 ke 95, gitu ya. Dari 70 ke 95. Kenapa 95? Karena garis si 0,4 atau komposisi 0,4 itu tepat di T bubble 95, T-ju-nya 107,5 kayaknya ya. Oke, berarti ini adalah 70 umpan masuk kan ditambah dengan 273,15 ya. Nah, ini punya siapa? Ini punyanya si CH3OH atau metanol. Oke, berarti airnya gimana? Sama ya, tinggal ditambah lagi 0,4 tadi, berarti ini 0,6 kali 300 ya, satuannya mol. Ingat ini satuannya Kelvin, jadi Kelvin sama Kelvin bisa kita coret. Jadi Q-nya dalam Joule ya. Dikali sama ini 0,48. Ini Joule per mol Kelvin. Ya. Dikali sama temperaturnya sama ya. 368,15 dikurang sama 343 ya. 343. 343,15 ya. Nah, entar. Kelvin sama Kelvin coret, mol sama mol coret, salah Joule ya. Ini punya siapa? H2O. Nah, tinggal kalian totalkan berapa Q sensibelnya ya. Itu kalau kapasitas panas konstan. Kalau misalnya kapasitas panasnya tidak konstan, pakai rumus ini. Ya, kita tuliskan di bagian bawah. Yang kedua ya, cara kedua, CP fungsi temperatur. Oke, berarti Q sama dengan N dikali R integral dari CP per R dt ya. Ininya sama dari 363,18 dari 343 ke 363 ya, 0,15 nih. Oke ya, kenapa dikali dengan R? Karena ini CP per R. Jadi biar hilang karena kan ini R itu konstanta ya. Jadi molnya satu-satu apa enggak? Satu-satu juga ya. Ini N-nya bisa 300 N total ini ya. Karena ini nanti
CP per R, oh dia satu-satu juga ya, metanol sama air, berarti sama aja. Berarti ini 0,4, nih, kita kali sama 8,314 ya. Joule per mol Kelvin juga, Joule per mol Kelvin. Ini satuannya mol, mol sama mol kita coret. Yang integralnya itu satuannya Kelvin. Ini kan A-nya 2,211 ya. Berarti integral dari 2,211 A ditambah dengan ini kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, 10 pangkat 3B sama dengan 12,216. Berarti B-nya 12,216 kali 10 pangkat minus 3 ya. Berarti ini apa? 12,216 kali 10 pangkat minus 3 B kuadrat ya. Oh, BT aja. Nih, lihat persamaan ini ya. Ini dari berapa tadi? 343 sampai dengan 363 ya. Ditambah sama CT kuadrat. C-nya adalah 10 pangkat 6 ya. Minus ternyata. Ini Bu hapus dulu. Dikurang berarti 3,45 kali 10 pangkat minus 6. Terus dikali T kuadrat, tapi yang ini ya. Terus setelahnya ini baru metanol ya. Metanol, jadi satu-satu. D-nya ada enggak? Enggak ada D-nya. Oke, Ibu tutup. Ini untuk metanol. Ya, untuk metanol. Nah, yang si air berapa? Tambahkan lagi. Sama ya. Sama, tinggal ditambahkan, cari yang untuk air ya. Oke, airnya berapa berarti? Airnya berarti 300 dikali dengan 0,6 dikali dengan 8,314. Satuannya sama, ini mol, ini adalah joule per mol Kelvin. Mol sama molnya kita coret, ini tadi satuannya Kelvin ya. Dicoret sama Kelvin juga. Oke, dikali sama dikali ya. Integral. Nah, integral juga ya. Dari 343 sampai dengan 363 Kelvin, nilai A-nya, masukkan nilai A-nya masing-masing 3,47 ya. 3,47 A ditambah B-nya 1,45 T ditambah C-nya enggak ada, adanya D 0,121 tapi minus 5 berarti, dan dia DT pangkat minus 2. Oke ya, berarti artinya apa? D-nya tadi 0,121 kali 10 pangkat 5 D-nya T minus 2 ya. Itu untuk si air. Nah, ini untuk si H2O. Nah, tinggal diturunkan integralnya ya. Turunkan integralnya. Ibu rasa kalian bisa ya. Tinggal dimasukkan integralnya. Ini 2,211 T. Sorry, ini T ya. Karena A-nya nilainya segitu ya. 3,47 T maksudnya kan AT kan. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau kalian tanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, cek. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke. Kalau enggak ada, untuk yang papernya atau panas laten, tadi udah Ibu jelaskan di kelas. Mungkin kalian bisa cek cross lagi catatan kalian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke sini ya, untuk panas laten. Kalau misalnya sempat di hari Rabu, bisa Ibu bahas lagi mengenai panas laten ya. Oke. Karena ini sudah 15.36, saya ada kelas lagi di jam 4 soalnya ya, jadi saya tidak bisa meneruskannya sampai dengan selesai. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu rasa cukup untuk sore hari ini. Ya, nanti rekamannya Ibu bagikan ke kalian ya. Seperti janji Ibu tadi, Ibu tidak akan membagikan coretannya. Ya, biar kalian belajar. Oke, sekian dari Ibu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup ya. Nanti rekamannya akan Ibu share ke kalian. Oke.
Ada yang mau disampaikan? Mau ditanyakan?